Selamat sore semua, nama saya Aliogi Pramono dengan NIM 22114840 dan bersama saya ada Guntur Triatmaja dengan NIM 4820. Kemudian yang terakhir ada Muhammad Hafid Asidiki dengan NIM 4828. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan analisis sentimen terhadap kebijakan kenaikan PPN sebesar 12% menggunakan metode naive Bayes. Masalah yang diangkat adalah bagaimana masyarakat merespon kebijakan ini, apakah dengan sentimen positif, negatif, atau malah netral. Analisis ini penting untuk memahami opini publik yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan kebijakan di masa mendatang. Untuk itu, kami menggunakan dataset ini terdiri dari sebesar 420 baris yang kami peroleh melalui crawling. Data ini mencakup teks unggahan, tanggal, beberapa metadata seperti lokasi, dan lain-lain. Baik, saya akan menjelaskan dari pertama. Di sini ada import library. Yang pertama, import library yang digunakan adalah matplotlib, kemudian Seaborn, kemudian RE atau regular expression, kemudian ada NLTK atau Narrow Language Toolkit, yaitu sebuah library yang biasa digunakan untuk analisis NLP. Di sini juga ada NLTK Corpus dan Tokenizer. Yang pertama, di sini kita akan mengimpor data dari Google Drive yang telah disimpan. Di sini saya menamakan dengan nama PPN terbaru dengan format CSV. Untuk formatnya bebas, bisa CSV atau bisa disesuaikan. Kemudian maksud dari DF head ini adalah data frame head, artinya data yang ditampilkan di sini sebesar 50. Karena di kode di sini ada 50, artinya ada 50 baris yang ditampilkan, 50 baris pertama yang akan ditampilkan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Muhammad Habib. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang pre-processing. Di sini pre-processing adalah tahap awal dalam pengolahan data yang bertujuan untuk membersihkan dan mempersiapkan data agar lebih mudah dianalisis atau lebih lanjut oleh model machine learning. Langkah-langkah pre-processing bisa mencakup menghapus kolom atau baris yang tidak diperlukan, mengisi nilai yang hilang atau missing value, mengonversi data ke format yang hilang, melakukan normalisasi atau standarisasi data. Di sini ada yang pertama, ada df.fulltext, yaitu untuk menampilkan dari kolom full text. Selanjutnya ada df.dropDuplicates, yang ini kode tersebut untuk menghapus baris duplikat berdasarkan kolom full text menggunakan drop_duplicates, lalu menampilkan informasi ringkas tentang data frame, jumlah baris, kolom, tipe data, dan penggunaan memori. Tujuannya adalah untuk membersihkan data dari duplikasi agar analisis lebih akurat. Selanjutnya ada df.info, adalah metode pada pandas data frame yang memberikan informasi singkat tentang data frame seperti jumlah total entry, baris, dan kolom, nama kolom, tipe data setiap kolom, dan jumlah nilai non-null di setiap kolom. Untuk di sini ada 402 entries, total kolom 1. Untuk selanjutnya ada df.shape. df.shape adalah atribut pada pandas data frame yang mengembalikan tapel berisi dua nilai, jumlah baris entry di data frame, jumlah kolom di data frame. Artinya di sini memiliki 402 baris dan satu kolom. Selanjutnya ada cleansing, scaffolding, dan normalisasi. Cleansing di sini yaitu proses membersihkan data dengan menghilangkan atau memperbaiki data yang tidak konsisten, duplikat, atau tidak relevan. Tujuannya untuk memastikan data yang digunakan akurat dan siap diproses lebih lanjut.
Untuk scaffolding adalah proses mengubah semua teks menjadi satu format huruf, biasanya menggunakan huruf kecil untuk disamakan, untuk memastikan konsistensi dalam memproses teks. Misalnya mengubah apple yang huruf awalnya besar menjadi apple kecil dalam bentuk yang sama. Lalu ada normalisasi, yaitu proses mengubah data ke dalam format standar atau skala tertentu, seperti mengubah teks yang berbeda tapi memiliki arti yang sama, misalnya mengubah USA menjadi United States atau menyamakan bentuk numerik agar mudah dibandingkan. Nah, untuk di sini yaitu ada fungsi normalisasi dan ada fungsi yang membersihkan teks. Untuk membersihkan teks, lalu ada fungsi untuk menurunkan semua teks ke huruf kecil terlebih dahulu. Jadi yang berada di full text lalu dibuat kecil semua. Lalu ada proses cleaning dan normalisasi. Dan semua jika sudah dijalankan akan ditampilkan melalui kolom yang berada di clean text yang sudah dibersihkan. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini setelah dilakukan cleaning. Lalu ada tokenisasi. Tokenisasi adalah proses memecah teks menjadi bagian-bagian kecil yang disebut token. Token ini bisa berupa kata, kalimat, atau tanda baca, tergantung pada tujuan analisis dalam konteks pengolahan bahasa alami atau NLP. Tokenisasi sering digunakan untuk memisahkan kata-kata dalam sebuah kalimat atau dokumen untuk mempermudah analisis lebih lanjut, seperti penghitungan frekuensi kata atau analisis sentimen. Untuk yang pertama yaitu kita harus mengimportkan import kode NLTK. Lalu kita setelah mengimportkan, lalu kita jalankan. Lalu selanjutnya kode tersebut bertujuan untuk melakukan tokenisasi pada teks yang telah dibersihkan dan dinormalisasi yang di dalam kolom clean text dengan menggunakan fungsi word tokenize. Hasilnya, teks yang ada akan dipisahkan menjadi daftar kata-kata atau token dan disimpan di kolom baru tokenized underscore text dalam data frame df. Selanjutnya akan dijelaskan. Baik, saya ingin melanjutkan dari tokenize. Setelah melakukan tokenize, kita akan melakukan yang namanya stop removal. Stop removal itu adalah penghapusan kata-kata yang tidak ada nilainya atau tidak berhubungan. Misalnya kata yang, itu, si, ini, itu kan nggak ada nilai-nilainya ya. Nah, itu dihapus. Di sini kan makanya di tokenize dulu biar mudah waktu proses penghapusannya. Nah, ini waktu di tokenize dan yang ini setelah di stop word atau dihapus. Di sini yang di sebelum dihapus atau masih proses tokenize yaitu masih ada yang sinting itu iya, si, wowo punya koma. Nah, setelah di stop word, kalimat yang dihasilkan itu yangnya kan udah hilang kan, tinggal yang sinting iya, si, wowo, kuasa, berpihak. Di sini menggunakan stop word dengan kamus Indonesia, makanya di sini ada Indonesia dengan masih sama yaitu dengan menggunakan library Narrow Language Toolkit atau NLTK. Di sini karena kita nggak minta ditampilkan berapa jumlah yang ditampilkan, makanya di sini cuman menampilkan sebanyak 4 baris saja. Di sini proses menampilkannya menggunakan df head atau data frame head. Kemudian setelah melakukan stop removal, kalimat atau kata-kata tersebut dilakukan steaming. Di steaming menggunakan sastrawi dengan cara yang pertama itu yang dilakukan adalah menginstal si sastrawi tersebut. Makanya di sini ada pip install sastrawi. Setelah melakukan penginstalan, kita harus mengimportnya yaitu from sastrawi steamer steam factory import steamer factory. Terus menjalankannya yaitu dengan steamer data text stop word
Starboard at lambda kemudian dipisah ya. Ini setelah dipisah. Nah, saat melakukan proses timot ini pasti bakal lama tergantung ukurannya ya, karena ini 402 data terhitung sedikit, waktu yang dibutuhkan juga nggak lama, mungkin sekitar 3 menitan atau 4 menitan ya. Jadi aku mungkin akan percepat aja ya. Nah, ini setelah melakukan proses timot, teksnya itu berubah ke teks asal atau teks sebelum diberi imbuhan. Misalnya, nah ya, misalnya nih ada kalimat pemerataan. Nah, dia tuh kalau di Steam itu dia bakal kembali ke kalimat asal yaitu perata. Itu contohnya. Nah, setelah melakukan Steam mode, datanya tuh diberi label. Nah, di sini kan aku labelnya di situ kami itu labelnya manual ya. Jadi kita harus import dulu datanya ke ke drive. Terus habis ke drive itu kita masukin ke sheet, dilabelin manual satu-satu. Caranya kayak gini. Pelabelan manualnya tuh caranya gini ya, dibaca satu-satu kalimat asalnya yang udah di clean. Misalnya, kalau negara lain pajak besar, UMR juga besar, woi di sini mana loker loker itu kan kalimatnya itu sentimennya netral ya, karena itu bikin bingung. Nih, misalnya di sini ada yang kedua nih. Good job PPN 12 bantu pemerataan ekonomi rakyat kita. Itu kan kalimatnya positif ya atau mendukung kebijakan tersebut. Makanya di sini diberi label sentimen positif. Misalnya yang negatif, yang sinting itu si Wowo punya kuasa kok enggak tidak berpihak ke jelata. Punya kuasa kok tidak dapat ingin ngebatalin PPN. Itu kan kalimatnya negatif ya karena berisi hujatan atau tidak mendukung kebijakan PPN tersebut, makanya itu masuknya ke negatif gitu. Terus hasilnya itu diimpor, diekspor maksudnya, diekspor ke CSV. Setelah di CSV nanti dimasukin lagi ke Google Colab. Nah, kan tadi udah dilabelin secara manual, terus kita masukin lagi data yang sudah dilabelin itu ke dalam Google Colab. Caranya itu DF atau data frame PDRead CSV. Kita masukin di mana sih kita nempatin file tersebut. Nah, kita masukin lokasinya. Di sini aku kasih nama PPN pelabelan PPN 12 pelabelan CSV. Data frame headnya sebesar 10 karena aku cuma mau nampilin 10 data teratas. Di sini kan udah jelas kan. Sebelumnya kan habis estimate itu kan belum ada sentimennya. Setelah di labelin manual itu pasti udah ada labelnya kayak positif, negatif. Itu sesuai sama yang kita lakukan di labelan manual tadi di Google Sheet. Nah, di sini ada juga uh, sentimen count untuk menghitung berapa sih sentimen yang hasil sentimen yang kita labelin itu, misalnya positifnya berapa, netralnya berapa, negatifnya berapa. Nah, kalau di sini sentimennya yang positif sebesar 167, netralnya 130, terus negatifnya 105. Habis habis dilakukan pelabelan manual dan menghitung frekuensi masing-masing nilai, itu ada visualisasi. Nah, visualisasi ini bakal dilanjutin oleh saudara Guntur. Baik, untuk selanjutnya yaitu visualisasi. Yang pertama di sini ada print df sentiment value count yang digunakan untuk mengurutkan kategori sentimen berdasarkan jumlah data. Kemudian SNS count plot membuat grafik batang dengan warna hijau positif, merah negatif, biru netral. Kemudian ada PLT title untuk judul yaitu visualisasi sentimen. Selanjutnya yaitu PLT show menampilkan grafik. Kemudian hasilnya grafik tersebut menunjukkan distribusi data sentimen di mana kategori positif memiliki jumlah data terbanyak,
yaitu lebih dari 160, diikuti oleh netral sekitar 130, dan negatif sebagai kategori dengan jumlah data paling sedikit sekitar 110. Visualisasi ini membantu memahami proporsi data sebelum melanjutkan ke tahap analisis lebih lanjut. Selanjutnya yaitu perintah pip install workload digunakan untuk menginstal library workload di Python yang digunakan untuk visualisasi berupa cloud dari kata-kata yang sering muncul dalam teks. Kemudian ada kode from workload import workload untuk mengimport library workload. Kemudian ada variabel all-word berisi semua kata dari dataset yang kemudian akan digunakan untuk membuat workload. Kemudian ada PLT figure Vexes 10,7 mengatur ukuran visualisasi. Ada PLT mshow workload untuk menampilkan workload dengan interpolasi bilinear untuk memperhalus gambar. Lalu PLT axis off yaitu untuk menonaktifkan sumbu, tidak perlu menampilkan sumbu pada workload. Dan ada PLT show untuk menampilkan visualisasi. Dari hasil di sini yaitu kata yang sering muncul yaitu PPN, rakyat, PDIP, sejahtera, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada text factorization. Yang pertama ada factorizer adalah metode untuk mengubah teks menjadi bag of words, yaitu representasi berbasis frekuensi kata. Fit akan mempelajari semua kata unik di teks dan membuat vocabulary atau daftar kata-kata. Terus transform yaitu digunakan untuk mengubah setiap teks di kolom stem teks menjadi representasi vektor yang berisi jumlah kemunculan setiap kata di vocabulary. Dan ada vex transform adalah sparse metric yang merepresentasikan data teks. Baris setiap teks dalam dataset, kolom setiap kata unik dalam vocabulary, kemudian nilai jumlah kemunculan kata pada teks tertentu. Sparse metric ini digunakan untuk permodelan machine learning berbasis teks seperti naive Bayes yang kami gunakan di sini. Kemudian ada pengujian metode naive Bayes. Ada data resampling, yaitu SMOTE atau Synthetic Minority Oversampling Technique untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan kelas pada dataset pelatihan. Di sini ada kode random state 42 digunakan untuk memastikan hasil yang konsisten dan dapat direproduksi. Angka ini adalah seed acak yang artinya proses pembuatan data sintetis akan menghasilkan output yang sama setiap sekali dijalankan dengan parameter yang sama. Kemudian ada IT resample dalam kurung xtrain fact ytrain adalah metode dari objek SMOTE untuk mengaplikasikan teknik SMOTE pada data pelatihan. Kemudian xtrain fact metric fitur dari data pelatihan, setiap baris di xtrain fact adalah sebuah vektor fitur untuk satu sampel dalam dataset. Ytrain yaitu vektor, target, atau label untuk data pelatihan yang berisi kelas atau kategori yang terkait dengan setiap baris data di xtrain fact. Tujuan dari kode ini adalah untuk mengatasi masalah class imbalance atau ketidakseimbangan kelas yang sering terjadi dalam dataset, di mana satu kelas jauh lebih sedikit jumlahnya dibandingkan kelas lain. SMOTE akan meningkatkan jumlah sampel pada kelas minoritas dengan membuat data sintetis yang dapat membantu model untuk belajar lebih baik dan menghasilkan prediksi yang lebih adil. Selanjutnya, di sini ada print distribusi kelas setelah mood. Nah, untuk hasilnya, ya untuk positif ada 138, negatif dan netral sama yaitu 138. Selanjutnya ada visualisasi. Ini untuk memvisualisasikan jumlah sentimen negatif, positif, dan netral. Nah, dari sini kita bisa lihat semuanya itu sama ya, di 138 sesuai yang di atas. Selanjutnya ada pembagian dataset.
Untuk di X ini expect underscore transform to array, yaitu untuk mengubah data teks yang telah diproses menjadi array numerik. Lalu di sini ada yang Y, DF, sentimen, yaitu untuk menyimpan label sentimen dari dataset. Lalu ada yang Xtrend, Xtest, Ytrend, Ytest, trend test split, yaitu untuk membagi data menjadi 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Hasilnya digunakan untuk menguji model. Jadi setelah tadi yang dijelaskan oleh saudara Habib, yaitu pembagian dataset, kemudian setelah dibagi, dataset itu dilatih. Yang pertama, kita menggunakan pemodelan yaitu pemodelan yang di naive Bayes yaitu multinomial naive Bayes. Datanya itu kan dibagi metode fit yaitu extend, ytrend, prediksinya untuk metode naive Bayes xtest. Kemudian untuk mengecek akurasi itu di print hasil akurasinya, akurasi model naive Bayes sebesar 0,69135 atau sekitar 0,6914. Kemudian untuk laporan persesinya, per sessionnya untuk positif sebesar 0,5, untuk recall positif sebesar 0,33, F1 score sebesar 0,40 dan supportnya 21. Kemudian untuk evaluasi modelnya, kita sini kan menggunakan library yaitu Seaborn. Kemudian ada Matplotlib PyPlot untuk menampilkan hasil yang dikerjakan di evaluasi model, khususnya confusion metric untuk data prediksi dan aktual. Dari hasil klasifikasi yang dilakukan menggunakan metode naive Bayes, didapatkan kalau di sini kan didapatkan akurasi sebesar 69,14 tadi, sebanyak 18 netral, 18 negatif, netralnya 42 dan positifnya sebesar 21. 21 nih ya. Kemudian pada coefficient metricnya diperoleh true negatif sebesar atau sebanyak 8. True negatif itu sebanyak 8. Ini ya. Kemudian true netral, benar-benar netral maksudnya true netral sebanyak 41. Ini true netral. True positif sebanyak 7 yang di atas ini. Untuk sentimen positif diperoleh sebesar precision sebesar 50%, kemudian recallnya sebesar 50%, recallnya 0,33% ya, F1 score-nya 40%. Tapi di sini untuk precision netralnya sebanyak 84 dan recallnya 98%, kemudian F1 score-nya 90% dengan support 42. Dari data ini dapat disimpulkan kita itu dari data ini dapat menunjukkan untuk sentimen netral dan position mereka mencapai 80%, sedangkan untuk sentimen baik. Itu dia tadi hasil presentasi dari kelompok kami mengenai analisis sentimen kebijakan kenaikan PPN sebesar 12% di Indonesia menggunakan metode naive Bayes. Sekian, terima kasih.